Halo teman-teman, balik lagi nih di review buku Gue-pedia. Kali ini kita akan ngebahas buku yang berjudul Menguatkan Kolaborasi Tiga Pilar Pendidikan karya Eko Dian 14. Bukunya tuh yang ini ya. Mungkin kita langsung aja ke isinya kali ya. Pernah nggak sih kamu ngerasa bahwa pendidikan kita semua berjalan sendirian? Ketika guru merasa sendirian di medan juang kurikulum, ketika orang tua merasa asing dan kebingungan di rumah pendidikan, dan ketika anak menjadi korban tunggal dari miskomunikasi, kesenjangan harapan, dan perang dingin antara dua dunia, disitulah kegagalan pendidikan sejati dimulai. Kita tidak kekurangan kurikulum, kita kekurangan jembatan. Hari ini kita akan menyelami sebuah karya yang hadir sebagai jembatan itu sendiri. Menguatkan kolaborasi tiga pilar pendidikan oleh Eko Dian Saputra, SP. Buku ini adalah panggilan balik sebuah seruan tulus untuk berhenti berjalan terpisah dan mulai menyatukan langkah. Ini adalah ajakan untuk meruntuhkan sekat, merangkul tanggung jawab bersama, dan menyadari bahwa pendidikan yang hebat tak lahir dari kehebatan satu pihak, melainkan dari kehangatan kolaborasi tiga pilar utama, yaitu guru, orang tua, dan juga murid. Yang pertama, pilar filosofis. Mengapa? Tiga, mengapa kolaborasi? Judul buku ini menguatkan kolaborasi tiga pilar pendidikan. Bukan hanya judul buku, melainkan sebuah tesis utama. Penulis menekankan bahwa keberhasilan pendidikan adalah bangun sinergi, bukan kompetisi. Tiga pilar ini adalah guru, pilar yang berfungsi sebagai fasilitator, pembimbing, dan profesional di ruang kelas. Ia adalah arsitek kurikulum dan motivator pembelajaran. Lalu yang kedua, itu orang tua. Dia merupakan pilar spiritual dan emosional. Mereka adalah pendidik utama, penanam nilai pertama, dan penyedia dukungan emosional yang tak tergantikan di rumah. Lalu yang ketiga tentunya adalah murid. Pilar sentral, ia adalah subjek, bukan objek. Murid harus mengambil tanggung jawab aktif atas proses pembelajarannya, bukan sekedar penerima ilmu pasif. Buku ini mengajukan pertanyaan mendasar, mengapa kita harus berkolaborasi? Karena pendidikan sejati yaitu pembentukan karakter, kecerdasan akal, dan kemuliaan akhlak adalah pekerjaan yang terlalu besar dan terlalu sakral untuk diemban oleh satu pihak saja. Ketika ketiga berjalan sendiri, yang terjadi adalah fragmentasi identitas pada anak. Nilai di sekolah tinggi, tapi etika di rumah nol. Karakter di rumah baik, tapi motivasi di sekolah rendah. Anak menjadi korban dari dualisme peran. Kolaborasi adalah upaya untuk menyembuhkan fragmentasi ini, menciptakan ekosistem pendidikan yang utuh dan memperdayakan. Kedua, diagnosis masalah, realitas pahit di lapangan. Naskah ini lahir dari perenungan dan prihatin mendalam penulis sebagai seorang praktisi. Eko Dian Saputra membawa kita untuk melihat realitas pahit di balik dinding sekolah dan juga rumah. Guru merasa sendiri. Penulis menyaksikan guru seringkali merasa kewalahan dan terbebani. Mereka diharapkan menjadi psikolog, motivator, administrator, dan agen kurikulum, semuanya sekaligus. Sementara orang tua dianggap hanya menunggu hasil rapor.
Beban peran yang kompleks ini menciptakan kelelahan profesional atau burnout. Murid sebagai korban kesenjangan. Naskah ini menggali juga kasus nyata murid yang kesulitan belajar bukan karena kurang cerdas, tapi karena kurangnya dukungan emosional di rumah dan karena kebingungan menghadapi harapan yang berbeda dari guru dan orang tua. Murid menjadi korban pasif dari miskomunikasi yang terjadi di antara dua dunia mereka. Orang tua yang kebingungan. Naskah ini mengakui bahwa banyak orang tua ingin terlihat aktif tetapi bingung harus mulai dari mana. Mereka terjebak di antara tuntutan pekerjaan, kesibukan hidup, dan juga pengalaman negatif masa lalu yang membuat mereka enggak berinteraksi dengan sekolah. Buku ini secara sistematis membahas tentang kolaborasi yang harus kita hadapi dengan jujur. Kesibukan waktu, keterbatasan waktu orang tua, dan guru yang sulit disinkronkan. Perbedaan ekspektasi, guru berharap orang tua mendukung kedisiplinan sekolah, sedangkan orang tua berharap guru memberikan nilai yang memuaskan. Miskomunikasi, komunikasi hanya bersifat satu arah, instruksi atau laporan nilai, bukan dua arah, dialog dan umpan balik. Penulis menulis naskah ini sebagai cambuk batin, sebuah hasil perenungan yang mendorong kita untuk meruntuhkan sekat-sekat dan membangun kembali jembatan antara guru, orang tua, dan murid dengan dasar cinta, empati, dan juga komunikasi yang sehat. Lalu yang ketiga, solusi dan panduan praktis membangun jembatan komunikasi. Kekuatan utama buku ini terletak pada penyajian solusi yang praktis, bukan sekedar teori. Penulis memberikan panduan langkah demi langkah tentang bagaimana kolaborasi dapat dihidupkan dalam keseharian. Komunikasi efektif sebagai jembatan utama. Buku ini menegaskan bahwa kolaborasi dimulai dari komunikasi dua arah yang terbuka. Ini berarti guru harus lebih dulu mendengarkan harapan dan kekhawatiran orang tua, alih-alih hanya memberikan instruksi. Orang tua harus lebih dulu percaya memahami tantangan guru di kelas. Forum komunikasi rutin harus diciptakan, bukan hanya saat pembagian raport, tetapi sebagai dialog antara orang tua dan guru yang berkelanjutan tentang perkembangan karakter anak, bukan hanya akademiknya saja. Pembahasan praktik nyata. Buku ini menyediakan cetak biru untuk peran masing-masing. Pertama, peran guru. Guru didorong menjadi fasilitator keluarga yang proaktif dalam berbagai strategi pengasuhan dan pembelajaran di rumah, bukan sekedar pemberi tugas. Lalu peran kedua, peran orang tua. Orang tua harus menjadi pendidik utama di rumah, fokus pada pembentukan kedisiplinan, nilai-nilai spiritual atau akhlak, dan menyediakan dukungan emosional bukan hanya sebagai satpam pekerjaan rumah. Yang ketiga, peran murid. Murid harus didorong untuk mengambil tanggung jawab atas proses pembelajarannya, kolaborasi, pengajaran murid kemandirian karena ia melihat orang dewasa di sekitarnya bekerja sama untuk mendukung pertumbuhannya. Strategi keberlanjutan, menciptakan budaya kolaboratif. Penulis menyajikan strategi untuk membangun kolaborasi yang sistematik dan tidak hanya berhenti pada program sesaat. Ini termasuk
menjadi kolaborasi sebagai nilai sekolah bersama. Nilai ini harus tertanam dalam visi, misi, dan setiap interaksi di sekolah. Lalu, mendorong keterlibatan aktif. Keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah seperti kelas inspirasi atau kegiatan ekstrakurikuler sehingga mereka merasa langsung atmosfer pendidikan anak. Kolaborasi menurut buku ini adalah tentang membangun kepercayaan dan budaya yang tulus, mengatasi jurang kesenjangan ekspektasi dengan saling memahami peran masing-masing. 4. Sang penulis praktis yang berbicara dari hati. Di balik gagasan praktis ini terdapat penulis Eko Dian Saputra SP, seorang pendidik yang menulis bukan sebagai teriawan, melainkan sebagai seorang praktisi yang peduli. Latar belakang yang seimbang, sarjana pertanian, dan alumni Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan menciptakan perspektif dan holistik bahwa pendidikan harus seimbang antara kemajuan duniawi atau ilmu dan fondasi spiritual atau akhlak. Pengalaman mengajarnya di lingkungan rumah tahfiz dan rumah berbasis nilai-nilai Islam memberikan wawasan mendalam tentang peran keluarga sebagai benteng karakter. Sebagai suami dari Vika Ayu Lestari dan ayah dari 2 anak, Hanif dan Alila, Eko Dian merasakan langsung tantangan menjadi pendidik ganda di lembaga dan di rumah. Pengalaman pribadinya dalam membesarkan anak, berdialog dengan orang tua murid, hingga menghadapi dinamika guru di lapangan, menjadi bahan bakar utama yang tulus bagi penulisan buku ini. Ia tidak sekedar memberi resep, ia berbagi pengalaman hidup. 5. Kesimpulan dan panggilan jiwa. Mengutamakan kolaborasi 3 pilar pendidikan bukanlah sekedar panduan manajerial. Ia adalah refleksi spiritual yang mendalam. Buku ini menyimpulkan bahwa pendidikan yang efektif tidak dapat dijalankan hanya oleh satu pihak. Ia harus didukung oleh kolaborasi yang kokoh. Ketika guru menjadi pembimbing, orang tua menjadi pendidik utama, dan murid mengambil tanggung jawab, terciptalah ekosistem yang sehat. Pada akhirnya, kolaborasi yang diusung oleh Eko Dian Saputra bukan sekedar metode, melainkan sebuah fondasi spiritual, emosional, dan sosial yang perlu terus ditumbuhkan. Tujuannya adalah mencetak generasi yang tidak hanya cerdas dalam akal, tetapi juga mulia dalam akhlak. Buku ini adalah ikhtiar kecil untuk menyuarakan bahwa pendidikan yang hebat lahir dari kerjasama yang tulus dan terarah. Ia mengajak kita untuk menyatukan niat, menyatukan ilmu, dan menyatukan cinta. Jika kamu seorang guru yang merasa sendirian, seorang orang tua yang ingin membantu tetapi bingung, atau siapapun yang merindukan generasi penerus yang utuh, cerdas pikirannya, tenang jiwanya, dan mulia akhlaknya, maka buku ini adalah suluh yang akan menuntun langkah kita. Mari kita wujudkan pendidikan yang bermakna dan penuh cinta melalui kolaborasi yang kokoh. Oke guys, terima kasih. Itu dulu untuk review buku kali ini. Jika kalian merasa tertarik dengan buku ini, pengen baca buku ini, bisa banget langsung mampir ke website di Guepedia atau ke
page yang udah ada di deskripsi ya, langsung mampir aja. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa!